Halo teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Ken Gloria Elizabeth Garusim. Saya dari kelas A4, Fakultas Keperawatan semester 3. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep spiritual dalam keperawatan. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester dari salah satu mata kuliah saya, yaitu Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan. Dengan dosen pengampu, saya sebut dengan hormat Nurse Drova Manorek SKM MK. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang 4 topik. Nah, topik yang pertama yaitu pengertian spiritual, kemudian yang kedua karakteristik spiritual, kemudian yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi spiritualitas, kemudian yang keempat konsep spiritual dalam keperawatan. Nah teman-teman, dan sekarang kita masuk pada topik yang pertama yaitu pengertian spiritual. Nah, kata spiritualitas berasal dari bahasa Inggris yaitu spirituality. Kata dasarnya yaitu spirit yang berarti roh, jiwa, dan semangat. Kata spirit sendiri berasal dari kata Latin yaitu spiritus yang berarti luas atau dalam yaitu great, keteguhan hati atau keyakinan yaitu courage, energi atau semangat yaitu vigor, dan kehidupan. Kata sifat spiritual berasal dari kata Latin spiritualis yang berarti of the spirit atau kerohanian. Menurut Kamus Webster 1963, kata spirit berasal dari kata benda bahasa Latin yaitu spiritus yang berarti nafas dan kata kerja spirare yang berarti untuk bernafas. Melihat asal katanya, untuk hidup adalah untuk bernafas dan memiliki nafas artinya memiliki spirit. Menjadi spiritual berarti memiliki ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material. Nah, aspek spiritual meliputi 3 komponen dasar yaitu spiritual atau keyakinan spiritual, kemudian kepercayaan, dan agama. Nah, yang pertama yaitu spiritual. Spiritual merupakan keyakinan dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta dan percaya pada Allah atau Tuhan yang Maha Pencipta. Kemudian yang kedua yaitu kepercayaan. Mempercayai atau mempunyai komitmen terhadap sesuatu atau seseorang juga dapat dikatakan upaya seseorang untuk memahami tempat seseorang dalam kehidupan atau dapat dikatakan bagaimana seseorang melihat dirinya dalam hubungannya dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga ada agama. Nah, agama merupakan suatu sistem ibadah yang terorganisir atau teratur, mempunyai keyakinan sentral, ritual, dan praktik yang biasanya berhubungan dengan kemaflan, perkawinan, dan keselamatan, dan mempunyai aturan-aturan tertentu yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dalam memberikan keputusan bagi yang menjalankannya. Sekarang kita masuk pada topik yang kedua yaitu karakteristik spiritual. Aspek spiritual tidak terlepas dari hubungan dengan diri sendiri, yang meliputi pengetahuan diri dan sikap seseorang. Sedangkan hubungan dengan alam dapat berkomunikasi dengan alam sekitarnya yang menjadi acuan kita untuk ingat kepada alam. Hubungan dengan orang lain atau harmonis atau sportif, hubungan ini berupa hubungan timbal balik atau saling membutuhkan. Nah, contoh, kamu dikatakan pandai karena ada yang bodoh, meyakini kehidupan dan kematian. Kemudian hubungan dengan orang lain yang tidak harmonis. Contoh, konflik dengan orang lain, resolusi yang menimbulkan ketidakharmonisan dan friksi. Kemudian hubungan dengan ketuhanan. Hal ini menunjukkan seseorang apakah masuk agamis atau tidak agamis. Nah, yang pertama, merumuskan tujuan positif di dunia atau kehidupan. Kemudian yang kedua, mengembangkan arti penderitaan. Kemudian yang ketiga, menjalin hubungan positif dan dinamis. Yang keempat, membina integritas personal dan merasa diri berharga. Kemudian yang kelima, merasa kehidupan terarah melalui harapan. Kemudian yang terakhir, mengembangkan hubungan antar manusia yang positif. Nah, dan sekarang kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi spiritualitas. Nah,
Menurut Taylor, Lillis and Limone, dan Kevin and Kernel, faktor penting yang dapat mempengaruhi spiritualitas seseorang adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, pertimbangan tahap perkembangan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap anak-anak dengan 4 agama yang berbeda, ditemukan bahwa mereka mempunyai persepsi tentang Tuhan dan bentuk sembahyang dan berbeda usia, agama, dan kepribadian anak. Nah, tema utama yang diuraikan oleh semua anak tentang Tuhan mencakup: yang pertama, gambaran tentang Tuhan yang bekerja melalui kedekatan dengan manusia dan saling berkaitan dengan kehidupan. Kemudian yang kedua, mempercayai bahwa Tuhan terlibat dalam perubahan dan pertumbuhan diri serta transformasi yang membuat dunia tetap segar, penuh kehidupan dan berarti. Kemudian yang ketiga, meyakini Tuhan mempunyai kekuatan dan selanjutnya merasa takut menghadapi kekuasaan Tuhan. Kemudian yang terakhir, gambaran cahaya atau sinar. Dan sekarang kita masuk pada faktor yang kedua, yaitu keluarga. Peran orang tua sangat menentukan dalam perkembangan spiritualitas anak. Yang penting bukan apa yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya tentang Tuhan, tetapi apa yang anak pelajari mengenai Tuhan, kehidupan, dan diri sendiri dari perilaku orang tua mereka. Nah, oleh karena itu, keluarga merupakan lingkungan terdekat dan pengalaman pertama anak dalam mempersepsikan kehidupan di dunia, maka pandangan anak pada umumnya diwarnai oleh pengalaman mereka dalam berhubungan dengan orang tua dan saudaranya. Latar belakang etnik dan budaya. Sikap, keyakinan, dan nilai dipengaruhi oleh latar belakang etnik dan sosial budaya. Pada umumnya, seseorang akan mengikuti tradisi agama dan spiritual keluarga. Anak belajar pentingnya menjalankan agama, termasuk nilai oral dari hubungan keluarga dan peran serta dalam berbagai bentuk kegiatan keagamaan. Perlu diperhatikan, apapun tradisi agama atau sistem kepercayaan yang dianut individu, tetap saja pengalaman spiritual unik bagi tiap individu. Kemudian faktor yang keempat, ada pengalaman hidup sebelumnya. Pengalaman hidup baik yang positif maupun pengalaman negatif dapat mempengaruhi spiritualitas seseorang. Sebaliknya juga dipengaruhi oleh bagaimana seseorang mengartikan secara spiritual kejadian atau pengalaman tersebut. Sebagai contoh, jika dua orang wanita yang percaya bahwa Tuhan mencintai umatnya, kehilangan anak mereka karena kecelakaan, salah satu dari mereka akan bereaksi dengan mempertanyakan keberadaan Tuhan dan tidak mau sembahyang lagi. Sedangkan wanita yang lain, bahkan sebaliknya, terus berdoa dan meminta Tuhan membantunya untuk mengerti dan menerima kehilangan anaknya. 5. Yaitu krisis dan perubahan. Krisis dan perubahan dapat menguatkan kedalaman spiritual seseorang. Krisis sering dialami ketika seseorang menghadapi penyakit, penderitaan, proses penuaan, kehilangan, dan bahkan kematian. Khususnya pada klien dengan penyakit terminal atau dengan prognosis yang buruk. Nah, perubahan dalam kehidupan dan krisis yang dihadapi tersebut merupakan pengalaman spiritual, selain juga pengalaman yang bersifat fisikal dan emosional. Kemudian faktor yang keenam, yaitu terpisah dari ikatan spiritual. Menderita sakit, terutama yang bersifat akut, seringkali membuat individu merasa terisolasi dan kehilangan kebebasan pribadi dan sistem dukungan sosial atau social support system. Klien yang dirawat merasa terisolasi dalam ruangan yang asing baginya dan merasa tidak aman. Kebiasaan hidup sehari-hari juga berubah, antara lain tidak dapat menghadiri acara resmi, mengikuti kegiatan keagamaan, atau tidak dapat berkumpul dengan keluarga atau teman dekat yang biasa memberikan dukungan setiap saat diinginkan. Terpisahnya seseorang dari ikatan spiritual berisiko terjadinya perubahan fungsi spiritualnya. Sekarang kita masuk pada topik yang terakhir atau yang keempat, yaitu konsep spiritual dalam keperawatan. Nah, konsep spiritual dalam keperawatan adalah pemahaman dan pengakuan akan pentingnya dimensi spiritual dalam perawatan pasien. Hal ini mencakup yang pertama, penghargaan terhadap kepercayaan pasien.
Penghargaan terhadap kepercayaan pasien dalam konteks perawatan adalah sikap dan tindakan perawat untuk menghormati, mengakui, dan memahami nilai-nilai keyakinan serta praktik spiritual yang dimiliki oleh pasien. Hal ini mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, tidak menghakimi. Perawat harus menjauhi sikap atau komentar yang bersifat menghakimi terhadap kepercayaan spiritual pasien, bahkan jika mereka berbeda dari keyakinan pribadi perawat. Kemudian yang kedua, empati. Mempertimbangkan perasaan dan pengalaman pasien terkait dengan dimensi spiritual mereka, mendengarkan dengan teliti, dan menunjukkan empati terhadap kekhawatiran atau perasaan yang mungkin muncul. Kemudian yang ketiga, dialog terbuka. Membuka ruang untuk percakapan terbuka dan jujur dengan pasien mengenai aspek-aspek spiritual yang penting bagi mereka. Ini dapat membantu memahami kebutuhan spiritual pasien. Keragaman kepercayaan. Memahami bahwa pasien dapat memiliki beragam keyakinan termasuk agama, spiritualitas, atau pandangan filosofi, dan perawat harus menghormati keragaman ini. Kemudian yang kelima, dukungan terhadap keputusan. Mendukung pasien dalam membuat keputusan yang sesuai dengan nilai dan keyakinan spiritual mereka, bahkan jika keputusan tersebut berbeda dari yang mungkin dipilih perawat sendiri. Kemudian yang keenam, kerahasiaan. Melindungi privasi dan kerahasiaan pasien dalam hal keyakinan dan praktik spiritualnya, kecuali jika pasien memberikan izin untuk berbagi informasi tersebut. Penghargaan terhadap kepercayaan pasien adalah bagian penting dari keperawatan holistik yang mengakui bahwa kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual pasien saling terkait. Dengan menghormati kepercayaan pasien, perawat dapat membangun hubungan yang kuat dan membantu memenuhi kebutuhan spiritual pasien dengan baik. Kemudian kita masuk di dukungan emosional. Dukungan emosional dalam kepercayaan adalah upaya perawat untuk memberikan perhatian, pemahaman, dan kenyamanan kepada pasien dalam mengatasi perasaan dan emosi yang mungkin muncul selama proses perawatan. Ini melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama, mendengarkan. Perawat harus mendengarkan pasien dengan seksama, memberikan mereka kesempatan untuk mengungkapkan perasaan, kekhawatiran, atau ketakutan yang mungkin mereka alami. Hal ini bisa membantu pasien merasa didengar dan dihargai. Kemudian yang kedua, empati. Menunjukkan empati terhadap perasaan pasien, yaitu kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan pasien tanpa menghakimi. Ini dapat memberikan dukungan emosional yang sangat penting. Nah teman-teman, itulah penjelasan dari saya tentang konsep spiritual dalam keperawatan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman dapat mengerti dan juga memahami. Dan semoga apa yang sudah saya jelaskan tentang konsep spiritual dalam keperawatan itu semua bisa berguna untuk menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Sekian dari saya, Ken Gloria Elizabeth Yorisin. Thank you for watching and bye-bye. See you guys.